Selamat berjumpa dengan Om Begawan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan berbelasungkawa dengan saudara-saudara saya di Cianjur yang sedang mengalami musibah gempa. Semoga cepat baik, cepat teratasi dan tidak ada korban. Salam dari saya. Ya, kita membahas sesuatu. Opini politik dalam ngompol ini. Ya, sewaktu melantik ketua DPC se-Jawa Barat, Mas AHY berpidato berapi-api. Dengan semangat mudanya, Mas AHY berorasi seakan-akan mereka seorang oposisi yang hebat. Tegar gitulah. Menyebut katanya masyarakat tidak butuh sesuatu yang muluk-muluk. Tidak ingin ada proyek yang mercusuar. Wah, ini rakyat hanya butuh makan, butuh pakaian. Rakyat hanya ingin anak-anaknya sekolah, bisa kerja, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Waduh, loh ini gimana Mas AHY ini? Ini Mas AHY ini tinggal di mana? Di Indonesia kan ini. Lah, ayolah, kalau berorasi itu yang mencerdaskan bangsa, yang kritis gitu loh, dan menembak sasaran yang tepat gitu loh, Mas. Bapak Mas AHY kan pernah presiden 2 kali loh lagi, dan Mas AHY tahu benar bagaimana rasanya jadi anak presiden. Wah, pasti semuanya serba enak, serba mewah, serba tidak kekurangan gitu loh. Juga bisa membandingkan kondisi pemerintah Pak SBY sama Pak Jokowi saat ini. Nah, adil ya. Adilkah sejak dalam pikiran? Nah, begitu kata-kata orang. Lah, adil lah sejak dalam pikiran. Jangan adil ketika diucapkan aja lah. Ya, itulah. Nah, bagaimana lucunya pidato Mas AHY. Nah, mari kita bahas, kita kupas dalam ngompol ini ya. Ngopini politik berikut ini. Nah, Mas AHY bilang tidak ingin ada proyek mercusuar. Nah, ini maksudnya gimana itu tuh, Mas? Maksudnya tidak ada proyek mercusuar itu maksudnya gimana? Nah, sebutkan dong seperti apa. Nah, kok ada, kalau ada ya ada contohnya gitu. Nah, kan jadi ngawang-ngawang pikirannya itu, jadi nggak jelas saya. Atau maksudnya rencana Wisma Atlet Tambalang itu proyek mercusuar itu kan dibangun mulai zaman Pak SBY toh, Mas, bukan Pak Jokowi loh. Atau coba saya sebutkan misalnya proyek smelter Gresik gitu, yang biaya pembangunannya 42 triliun. Margin keuntungnya minim sekali. Nah, keuntungan sangat minim marginnya kalau hanya mengolah dan memurnikan bahan tambang loh, Mas. Nah, justru banyak smelter yang dibangun di luar negeri itu karena ada industri pengolahan yang mengolah produk sampingannya. Nah, harusnya begitu. Jadi yang diolah bukan hanya memurnikan tambang, tapi juga dari pengolahan tembaga, gas sisa pengolahan itu. Nah, itu bisa ditampung untuk bahan-bahan baku pupuk. Jadi semua bisa diproduksi gitu loh. Itu bisa ditampung sebagai pupuk, kemudian sisa endapannya bisa untuk campuran semen. Oh, semua berguna. Jadi sudah benar itu negara kita membangun smelter, supaya keuntungan nggak lagi didapat negara lain, harus dinikmati negara kita, dinikmati rakyat kita. Kalau kita punya sumber daya tembaga yang sangat besar loh, kenapa itu harus dimanfaatkan, diolah sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan negara ini. Nah, lalu atau maksudnya biaya pembangunan sirkuit Mandalika yang habis 1,3 triliun. Nah, itu contohnya. Apa itu yang dimaksud mercusuar? Dana sebesar itu dikuncurkan melalui skema penyertaan modal negara loh. PMN namanya, BUMN.
kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Nah, lalu di mana keuntungannya? Keuntungannya pertama, pelaku usaha mengalami peningkatan sebanyak 41% selama ajang MotoGP tersebut. Hebat nggak? Ya toh? Dengan 23% diantaranya berasal dari luar NTB, Nusa Tenggara Barat. Hebat toh. Nah, kedua, 59% pelaku usaha mendapatkan fasilitasi pelaksanaan ajang kelas primer dan paling banyak memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar 40,5%. Nah, ini. Nah, survei mencatatkan pula bahwa 46% pelaku usaha merupakan usaha rumah tangga. Hebat nggak itu? Menurut Sandiaga Uno, Pak Menteri Pariwisata, keuntungan dari perhelatan MotoGP mencapai 4,5 triliun. Wah, yo. Gimana ini? Ini yang dimaksud proyek mercusuar itu ini ya. Ini banyak bermanfaat bagi masyarakat. Loh, lagi mana nih? Apa Mas Ahaye lupa bahwa apa yang dibangun Pak Jokowi memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa ini? Atau proyek mercusuar itu maksudnya jalan tol, bendungan, waduk atau bandara atau apa? Bensin naik jadi sulit makan, Mas. Atau gitu. Beneran maksudnya itu? Apa Mas Ahaye nggak pernah baca TV? Ya kok baca TV? Lihat TV, ya no? Dengarkan koran, baca koran, atau mendengarkan radio. Mendengarkan radio, baca koran, dengarkan radio, dan lihat TV. Banyak loh pemimpin-pemimpin dunia yang memuji Pak Jokowi. Jangan salah. Contohnya, Presiden Amerika Serikat sebelum Opa Joe Biden, Donald Trump itu memuji kinerja Jokowi di bidang ekonomi yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekali. Itu disampaikan dalam pembukaan Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC tahun 2019. Nah, kemudian Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull juga memuji Presiden Jokowi loh atas keberhasilan memimpin negara multikultural seperti Indonesia ini. Ya toh, majemuk, berbagai suku, berbagai bahasa dan berbagai macam-macam, berbagai agama dan sebagainya. Turnbull menyatakan Indonesia berperilaku positif dalam melaksanakan sinergi regional comprehensive economic partnership atau RCEP. Hebat kan? Nah, Perdana Menteri Jepang saat itu Shinzo Abe juga memuji iklim investasi Indonesia karena semakin kondusif, semakin aman dan nyaman. Nah, sejak beberapa tahun terakhir ini, pernyataan ini disampaikannya langsung kepada Pak Jokowi dalam pertemuan bilateral di Hotel Diamond, Manila, Filipina. Ini banyak kepala negara yang memuji keberhasilan Pak Jokowi. Nah, atau mau saya tunjukkan nih banyak pengakuan lain Mas Ahaye. Wah, sih banyak sekali ini. Apa Mas Ahaye nggak ngikuti berita pertemuan G20 kemarin? Yang begitu sukses luar biasa ya. Gimana penyelenggaraan eventnya? Gimana komentar para pemimpin negara yang datang? Ngilu rasanya ya. Ngilu rasanya kalau Mas Ahaye di dada jenengan itu mesti ngilu tuh. Sakit tapi nggak keluar darahnya. Senut-senut ngilu gitu loh. Nah, lalu nyinggung soal layanan pendidikan dan kesehatan. Mbak Aira sekolah di mana, Mas? Pernah sekolah negeri ya? Sekolah di negeri ya. Nah, situ membandingkan layanan sekolah swasta dengan negeri ya jelas beda. Beda sekali. Manajerialnya ya juga beda. Tapi cek saja, gimana pendidikan dasar kita? Sekolah SD dan SMP masih ada sekolah negeri yang berani memungut iuran dari orang tua siswa tidak? Enggak ada toh.
Semua digratiskan. Nah, bandingkan ketika zaman Pak SBY, banyak banget loh sekolah negeri lakukan pungutan. Wah iya, oh banyak banget. Wes, nggak karu-karuan itu. Belum lagi soal layanan kesehatan. Wah, dah. BPJS sekarang loh, makin baik layanannya Mas, makin cepat, makin sempurna. Nah, apa ketika Pak SBY sakit dan menjalani perawatan di luar negeri tidak ada campur tangan dari pemerintah? Ayo, iya tak? Kan ada campur tangan dari pemerintah gitu loh. Jadi jangan seperti itu Mas. Ya toh. Lah, ayo dong, sebutkan lagi di mana layanan kesehatan yang masih harus dibenahi. Nah, bicara dengan data biar bisa diperbaiki ya toh. Biar bisa dievaluasi kalau ada yang tidak baik. Lalu jangan cuma ngomong di depan kader Demokrat itu, tapi tidak tunjuk lokasi di mana, bagaimana kejadiannya. Nah ini harus jelas. Jangan hanya di depan kader-kader Demokrat saja bahwa ada kasus atau kejadian 1-2 ya itu biasalah. Itu namanya kasuistik yang tidak dihantam semuanya sama. Yang penting bukan terstruktur dan masif, dan sistematik. Nah, Mas AHY katanya ketika berdialog dengan rakyat yang apapun profesinya atau elemennya bilang Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Waduh, tidak baik-baik gimana toh Mas? Ibarat penyakit. Seorang dokter itu pasti menyampaikan diagnosa, ya toh. Jika Anda calon pemimpin, tentu bisa menyampaikan apa diagnosanya. Tidak baik itu tandanya seperti apa, ya toh. Kira-kira ada kejadian apa itu loh. Ya sebutkan, sampaikan gitu loh. Kalau cuma mengeluh, tanya pembantu jenengan ya sama, dia juga mengeluh, nggak ada yang puas gitu loh. Tapi harus terdata, ya terdata yang jelas gitu. Jadi kalau menyampaikan itu harus diagnosa yang jelas. AHY kemudian mengklaim bahwa Demokrat bisa memperbaiki apa yang terjadi di pemerintah sekarang. Kira-kira apa yang mau diperbaiki ya? Dia menggelorakan kembali semangat perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat. Malah mbok tidak usah halu toh Mas. Gak usah merubah yang di luar dulu. Itu perolehan suara Partai Demokrat dinaikkan dulu. Jangan nungsep terus tiap pemilu sebelum mau berubah Indonesia ini. Nah, coba kita lihat aja pada pemilu 2009 waktu Demokrat di puncak-puncaknya itu, Demokrat memperoleh 150 kursi di DPR di Senayan saya. Lalu 5 tahun kemudian berikutnya hanya memperoleh 61 kursi. Lah, nunjemnya gak karuan itu, belang itu. Nah, pada pemilu 2019 berkurang lagi, tinggal 54 kursi yang dimiliki oleh Demokrat atau alias 7,77% saja. Nah, kalau masih nyinyir, ya masih begitu, dijamin makin berkurang kursi Demokrat di DPR sana. Wah, nanti bisa di bawah 7%, repot gitu lah. Gini aja Mas AHY, mbok sadar diri sajalah. Mau merubah Indonesia itu monggo silahkan, itu baik, apalagi demi rakyat dan bangsa ini, merubah untuk lebih baik. Hak jenengan, itu hak jenengan, apalagi pemimpin salah satu partai politik. Tapi ya cari kaca buat ngaca, cermin buat cermin gitu loh. Melihat ke diri sendiri, membenahi diri sendiri itu sudah atau belum gitu, sudah bisa atau belum, sudah sukses atau belum. Kalau sudah, ya toh, kalau belum, ya berbenah diri dulu lah. Berbenah diri. Pada Pilgub DKI tahun 2017 kan situ keok pertama kali, ya toh. Lalu diangkat di provinsi saja, ketua umum ikut bertarung kalah. Nah, itu tingkat provinsi loh ini. Gimana mau naik ke level lebih tinggi? Nah, Mas AHY juga bilang katanya banyak kebijakan yang aneh, ya, banyak yang
rasanya ugal-ugalan gitu loh. Kebijakan yang kumaha engge, bagaimana nanti, harusnya engge kumaha, ya nanti bagaimana. Nah, ini kebijakan yang mana? Kebijakan mana yang ugal-ugalan? Kebijakan mana yang aneh-aneh gitu loh. Nah, mbok jangan asal bicara toh Mas. Memprovokasi ya sampaikan datanya sekalian. Biar jelas. Kebijakan yang aneh itu yang tentang apa? Ya toh? Saya tahu loh Mas Ahaye gak akan berani menyebutkan. Pasti gak berani. Karena pasti akan banyak direspon dan jenengan malah bingung sendiri. Nanti malah banyak dibully loh. Lalu Mas Ahaye pas Rapimnas ya bulan September lalu di Jakarta Convention Center juga sempat membandingkan pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Loh, saya nggak makin mules loh, perut saya makin mules kalau mendengarkan itu loh. Kalau mau jadi pemimpin besar ya contoh Pak Jokowi. Lalu dulu ketika masih jadi gubernur atau sewaktu kampanye Pilpres tahun 2014 pernah nyinggung-nyinggung Pak SBY? Tidak, karena Pak Jokowi tahu bahwa menghormati presiden-presiden sebelumnya adalah sesuatu yang wajib bagi Pak Jokowi. Ya toh, apapun pernah berjasa untuk negara ini. Nah, beliau fokus dengan topik ya apa yang mau dibangunnya. Dan itu berjalan sampai sekarang. Tidak perlu nyenggol-nyenggol Pak SBY atau nyenggol-nyenggol presiden-presiden yang lalu. Wah, dia fokus Pak. Nggak perlu nyindir-nyindir, nggak perlu menjelek-jelekan, nggak mau Pak Jokowi itu loh. Orang besar itu tumbuh dari tempaan, dari tekanan, ujian dan cobaan. Tidak ada orang besar lahir dari menjatuhkan orang lain. Oh, nggak ada. Apalagi menelikung, menjegal, dan perbuatan tidak perpuji lainnya. Nah, percayalah, jika cara-cara seperti itu yang dilakukan, selain Anda gagal menjadi seorang pemimpin, masa depan politik Anda bakal makin kelam. Jika tidak percaya, ya silakan dicoba. Silakan dicoba gitu loh. Nah, gitu ya Mas Ahaye. Anak milenial itu harus gentle, harus gentle. Jangan merajuk dan memprovokasi begitu. Wah, malu Mas, malu gitu. Malu sekali. Nah, wes lah ya. Sampai ketemu di Ngompol, ngopini politik yang makin asik, menarik, menggelitik. Selanjutnya, salam begawan.